Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai usia belajar dan hukuman. Bismillahirrahmanirrahim. An Amr bin Suhail an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru awladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji ukhraju Abu Darda. Kosakatanya yang pertama adalah muru, perintahlah. Kedua adalah dati, anak-anak, jamak dari kata walidi, anak laki-laki atau perempuan. Yang ketiga abna'u sab'i sinin, yaitu anak-anak berusia 7 tahun, berumur 7 tahun. Keempat wadribuhum, yaitu dan pukullah mereka, maksudnya diberi pelajaran. Kelima wafariqu, yaitu memisahkan. Keenam fil madaji, jamak dari kata madaji yang berarti tempat tidur. Yang kedua terjemahan dari Amr bin Suhail, dari ayahnya, dari kakeknya berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perintahkan anak-anakmu melaksanakan sholat sedang mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka karena telah meninggalkan sholat sedang mereka berusia 10 tahun, dan pisahkan antara mereka di tempat tidurnya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga penjelasan. Hadis menjelaskan bagaimana mendidik agama pada anak-anak. Pendidikan agama diberikan kepada anak-anak pendidikan agama diberikan kepada anak sejak kecil, sehingga nanti usia dewasa perintah-perintah agama dapat didapat secara mudah dan ringan. Di antara perintah agama yang disebutkan dalam hadis ada 3 perintah, yaitu perintah melaksanakan sholat, perintah memberikan hukuman bagi pelanggarnya, dan perintah menjadi saksi. Yang pertama, perintah sholat. Perintah sholat adalah orang tua sebagai penanggung jawab yang paling besar dalam pendidikan anak-anaknya, dan perintah Rasulullah SAW agar perintah kepada mereka melaksanakan sholat. Sabda beliau sebetulnya berbunyi, Bismillah, muru awladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahlah anak-anakmu melaksanakan sholat sedangkan mereka berusia 7 tahun. Perintah di sini maknanya dilakukan secara tegas, sebab pada umumnya perintah sholat sebenarnya sudah dilakukan orang tua sejak sebelum usia tersebut. Anak usia 4 tahun atau 5 tahun sudah diajak orang tuanya melaksanakan sholat bersama-sama. Anak-anak melakukannya walaupun dengan cara ikut-ikutan atau menirukan gerakan-gerakan sholat. Anak pada usia ini hanya sekedar ikut-ikutan, belum melakukannya secara baik gerak-gerakannya maupun bacaannya. Anak kadang-kadang mau melakukannya dan kadang-kadang tidak mau melaksanakannya. Nah, setelah usia anak mencapai 7 tahun, perintah orang tua hendaknya secara tegas seperti pada usia di bawah 7 tahun. Perintah sholat berarti pada perintah mengajarkan cara sholat. Karena tidak mungkin anak hanya diperintah sholat sementara ia belum bisa melakukannya. Dalam riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Alimus
binti as-sholata abani sab'i sinin, yaitu ajarilah anak akan sholat sedangkan ia berumur 7 tahun. Hadis ini perintah mengajarkan sholat pada anak-anak tentang syarat-syarat, rukun-rukun, dan beberapa sunnah dalam sholat. Al-Aki dalam syarah Al-Jami Al-Syahir mengatakan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim bi ayyu'allimuhum ma tahtajul ilaihi sholatu min syurutin wa arkanin wa ayya'muruhum bi fa'aliha ba'da ta'lim wa ujratut ta'lim fi malis sabi in kana lahu malun wa illa fa'alal waliyin tahim, yaitu orang tua hendaknya mengajarkan apa saja yang dibutuhkan dalam sholat, seperti syarat dan rukunnya. Orang tua hendaknya perintah melaksanakan sholat setelah diajarkannya. Upah mengajarkannya diambil dari harta anak, jika punya harta, dan jika tidak punya, upahnya dibebankan pada wali. Dalam ilmu pendidikan, perintah adalah salah satu alat pendidikan. Jadi, dalam pendidikan ada perintah dan ada larangan. Hal ini dimaksudkan agar anak mengerti mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang. Perintah adalah pendorong anak untuk melakukan sesuatu, sedang larangan adalah alat untuk menghentikan suatu pekerjaan. Islam mengakui adanya perintah dan mengakui betapa penting perintah itu. Usai 7 tahun dalam perkembangan anak disebut usai kritis atau mumayyiz dan usia pendidikan. Pada usia ini seorang anak sudah dapat membedakan antara kebenaran dan kesalahan, antara yang hak dan yang batil, dan pada usia inilah anak sudah memulai berpikiran cerdas, menangkap pengetahuan serta dapat komunikasi secara sempurna. Oleh karena itulah perintah sholat secara tegas dimulai pada usia ini. Dan pada usia ini pula kemudian dijadikan pedoman dalam penerimaan sekolah di tingkat dasar seperti SD atau MI. Al-Ghazali memberikan pemaparan pendidikan bahwa jika anak sudah mencapai usia mumayyiz, tidak diperkenankan tinggal bersuci dan sholat. Diperintah berpuasa pada sebagian bulan suci Ramadan, dan hendak dijauhi dari perhiasan yang mahal seperti emas dan sutra. Demikian juga diajarkan segala yang diperlukan tentang hukum syarak, ancaman pencuri, makan barang haram, khianat, bohong, perbuatan kecil, dan lain-lain. Pendidikan agama yang diberikan anak untuk pembiasaan bukan hanya sholat saja, akan tetapi segala kewajiban dan segala larangan bagi seorang muslim hendaknya sudah ada pembiasaan pada masa usia tersebut. Yang B. Memberikan hukuman bagi pembangkangnya. Perintah sholat secara tegas dimulai usia 7 tahun dan berlanjut dan meningkat sampai dengan 9 dan 10 tahun. Jika pada usia 10 tahun ini seorang anak tidak melaksanakan perintah sholat, maka orang tua diperintah memukul, sebagaimana melanjutkan hadis di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Pukullah mereka karena meninggalkan sholat sedang mereka berusia 10 tahun. Hadis ini perintah memberikan hukuman bagi anak yang membangkang perintah atau melanggar larangan. Pukulan di sini maknanya adalah hukuman yang sesuai dengan kondisi. Bisa jadi yang dipukul adalah batinnya dengan cara diisolasi atau sikap tak suka, sikap marah, dan lain-lain. Atau diartikan pukulan pada fisik jika diperlukan, yang pada prinsipnya anak bisa mengubah dirinya menjadi lebih baik sesuai dengan perintah atau larangan. Kalau diartikan pukulan fisik adalah pukulan yang tidak berbahaya, tetapi bisa mengubah sikap anak menjadi lebih baik. Hukuman pukul diberikan anak ketika berusia 10 tahun, karena pada usia ini seorang anak pada umumnya sudah mampu tahan pukulan asal jangan diluka. Al-Alaki dalam syarah Al-Jami Al-Syahir berkata,
Bismillahirrahmanirrahim. Innama umiru bidzarbi bi asyrin la'annahu qattu yatahammalu fihi darbu qalilan wal maradu bidzarabi daraban khairu mubarrahin wa ayyataqiyal wajaha fil darabin tahid. Yang dimaksud pukulan atau tamparan di sini pukulan yang tidak membahayakan, tetapi pukulan pendidik yang berfungsi agar anak mengakui kesalahannya dan mau memperbaikinya. Dan pukulan hendaknya jangan diarahkan pada muka anak, karena muka itu identik mental dan kehormatan seseorang. Jangan sesekali menjadi komentar dan kehormatan seseorang anak, nantinya jadi anak penakut, rendah hati, dan lain sebagainya. Al-Khattabi memberikan komentar sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Idza balagha 10 sinina walaribuhu 'alaiha yadallu 'ala ihlatin uqubatin lahu idza tarakaha mudrikan. Pukulan terhadap anak yang tinggal sholat pada usianya mencapai 10 tahun menunjukkan hukuman yang berat yang meninggalkannya. Pendidikan seks. Hadis berikutnya, pendidikan seks diberikan ketika berusia 10 tahun sebagaimana sabda beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Wa farriqu bainahum fil madaji. Pisahkanlah antara mereka di tempat tidurnya. Perintah memisahkan tempat tidur antara mereka dimaksudkan menghindari fitnah seks di tempat tidur, karena usia 10 tahun ini usia menjelang balik atau menjelang usia remaja. Perkembangan seks mengalami perkembangan sebagaimana perkembangan jasmani, rohani, dan nafsaninya. Syekh Al-Manawi dalam Fath Al-Qadir Syarah Al-Jami Al-Syakhir berkata bahwa pemisahan tempat tidur antara mereka untuk menghindari gejolak syahwat seksual. Sabda beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Wa farriqu bainahum fil madaji. Ay farriqu baina awladikum fi madajihim allati yanamuna fiha idza balaga asyaran hadaran min ghasilin syahwati in kunna ahwat. Dan pisahkan antara mereka di tempat tidurnya. Maksudnya, pisahkan antara anak-anakmu di tempat tidur mereka ketika mereka berusia 10 tahun karena khawatir gejolak seksual. Dalam hadis digabungkan antara perintah sholat dan perintah memisahkan mereka di tempat tidur, memberikan pelajaran mereka akan memelihara perintah Allah secara keseluruhan dan memelihara hubungan baik antar sesama manusia. Tidur bersama antar saudara dalam satu tempat tidak mendidik baik, dan dikhawatirkan terjadi penyimpangan seks bagi disengaja maupun tidak disengaja. Al-Tibi berkata, perintah sholat dan pemisahan tempat tidur di antara mereka di tempat tidur di usia kecil digabungkan karena memberi pelajaran etika serta memelihara perintah Allah secara keseluruhan, dan baru belajar serta hubungan antara makhluk, dan agar mereka tidak terhenti pada tempat-tempat yang mencurigakan, kemudian mereka meninggalkan hal-hal yang haram. Maknanya, anak dijauhkan dari pengaruh dorongan seks atau penyimpangan seksual bagi pergaulan bebas maupun tontonan film atau kegiatan porno dan cerita-cerita porno yang merangsang birahi seksual anak. Al-Abrashi membagi beberapa tahapan pada usia anak dalam pendidikan sebagai berikut. Yang pertama adalah usia balita atau sampai 5 tahun. Usia pendidikan jasmani, akhlak, pembiasaan budi pekerti, pembiasaan ucapan yang baik seperti terima kasih, maaf, dan lain-lain. Pembiasaan memulai makan dengan basmalah, mencuci tangan dan mengakhirinya dengan hamdalah. Pembiasaan adab akan tidur dan bangun tidur dan lain-lain.
Kedua, usia 6 tahun, usia sekolah, diberikan pendidikan jasmani, rohani, akli, khuluqi atau akhlak dan sosial. Ketika usia 7 tahun dipisah tempat tidurnya, diajarkan berwudu dan dibiasakan sholat. Yang keempat, umur 13 tahun dipukul sebagai hukuman karena meninggalkan sholat. Kelima, umur 16 tahun dikawinkan atau dinikahkan. Tahapan usia pendidikan ini tidak sama dengan teks hadis di atas, karena berdasarkan periwayatan yang berbeda. Perbedaan usia pada dua hadis di atas tidak terlalu jauh. Tentunya sangat relatif tergantung pada perkembangan anak. Intinya, usia pendidikan hendaknya dimulai sejak kecil dan secara kontinuitas dari tahapan ke tahapan berkembang usianya sehingga menjadi orang dewasa. Belajar dimulai sejak usia kecil akan lebih mudah dan lebih baik daripada dimulai sejak usia dewasa. Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan At-Tabrani dari Abi Al-Darda dalam kitab Al-Awsat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Matalul ladzi yata'allamu ilma fi sigharihi kan naqsi 'alal hajari wa matalul ladzi yata'allamu ilma fi kibarihi kan ladzi yaktubu 'alal muhraju. At-Tabari, Abu Darda. Perumpamaan orang yang belajar ilmu pada usia kecil bagaikan mengukir di atas batu, dan perumpamaan orang yang belajar ilmu pada usia dewasa bagaikan menulis di atas air. Hadis riwayat Al-Tabrani dari Abu Darda. Hadis ini dan hadis di atas mempertegaskan bahwa Islam memerhatikan pendidikan anak sejak kecil dalam segala aspek pendidikan dalam segala perkembangan anak, baik pendidikan jasmani, pendidikan rohani, pendidikan nafsani, dan pendidikan perkembangan seksual. Yang keempat, penjelasan yang dipetik dari hadis. Yang pertama adalah kewajiban orang tua, perintah sholat kepada anak-anaknya, dan kewajiban mengajarkan ilmu berkaitan dengan kewajiban sholat. Kedua, pendidikan secara tegas dalam masalah kewajiban dan perlunya hukuman dan hadiah dalam mendidik anak untuk memberikan motivasi belajar. Menjaga perkembangan anak dari hal-hal yang menimbulkan fitnah, terutama pada saat peralihan remaja atau masa pubertas. Keempat, usia kritis atau tamyiz, dan usia sekolah 7 tahun, dan usia pubertas awal menjelang balik berusia 10 tahun. Yang kelima adalah biografi singkat perawi hadis. Sahabat. Nama lengkap perawi: Amr bin Su'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Al-As Al-Syahmi. Nama panggilannya Abu Ibrahim Al-Madani. Tinggal di Taif. Dia meriwayatkan hadis dari ayahnya, kakeknya Tawus dan Al-Arabi binti Muawad. Hadisnya diriwayatkan Al-Amr bin Dinar, Qatadah, Al-Juhri, dan Ayub. Dia dinilai siqah oleh Al-Najasi, meninggal pada tahun 110 Hijriah. Jazakumullahu khairan.